setiap saudara-saudara kami, dan kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di tempat-tempat yang jauh yang nanti mungkin akan disaksikan oleh orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, dan Tuhan pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita masih bisa ikuti webinar pada hari ini, dan hari ini temanya adalah disiplin rohani dan karya Roh Kudus. Saya akan ajak kita membaca satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus pasal ke-9 ayat ke-27. Kita akan melihat ayat Alkitab 1 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya baca sekali lagi, 1 Korintus pasal 9 ayat ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku. Ini tema yang sangat menarik ya. Nah, sekarang kita akan melihat tema tentang disiplin rohani ini ya. Disiplin rohani ini mengandung arti yaitu saya melatih tubuhku, saya memaksa diriku, dan saya membuat diriku menjadi budak. Nah, ini menarik. Saya bisa jadi budak karena saya diperbudak oleh orang lain. Saya kalah perang, maka saya kena budak. Saya bisa menjual diriku di dalam zaman dulu karena tidak bisa bayar hutang, maka saya dijadikan budak bagi orang tersebut. Tetapi di dalam tema disiplin ini, yaitu aku membuat tubuhku ini menjadi budak. Nah, ini satu hal yang sangat paradoks. Saya kalau menjadi budak, siapakah tuannya? Tuannya adalah saya, budaknya juga adalah saya. Bagaimana saya dan aku ini bisa jadi tuan sekaligus jadi budak? Ini yang sangat susah. Kalau ada orang lain sama diri saya, dua orang yang berbeda, oke, dia adalah tuanku dan saya hambanya, saya budaknya, masuk akal. Apa yang dia perintahkan, aku lakukan. Dia marah, marahnya kepadaku. Tapi kalau saya adalah si budak, saya juga si tuan, maka si tuan waktu memarahi si budak, dia adalah orang yang sama. Bagaimana saya memarahi diri saya sendiri? Kalau saya jadi tuan, kok saya bisa dimarahi? Kalau saya dimarahi, berarti saya hamba. Kalau saya hamba, nggak bisa saya jadi tuannya. Ini tema yang sangat sulit dan sangat paradoks. Tetapi heran, di dalam diri kita ini ada seperti gini ya, kalau saya bedakan, ada aku dan ada saya. Kita ini satu pribadi. Aku dan saya ini satu pribadi, yaitu saya. Tetapi aku bisa bicara kepada saya, atau saya bicara kepada aku. Misalnya ya, kita kalau lihat cermin, kalau saya pakai aku dan saya berkata kepada aku misalnya. Si saya berkata kepada si aku, hari ini kamu kelihatan agak lesu ya. Lalu si aku menjawab si saya, enggak juga, enggak biasa. Kamu mestinya begini, begini, begini. Enggak, saya nggak mau. Jadi si saya bicara sama si aku. Dan banyak orang alami hal seperti ini di dalam diri orang itu, dia seperti seorang yang punya masalah sama seorang penasehat. Contoh, apa yang saya harus lakukan ya? Kamu mestinya begini, 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 begini. Jadi dia sendiri punya masalah, dia tanya dirinya, dan dirinya memberikan solusi. Heran. Sendiri punya masalah, sendiri minta sendiri untuk dapatkan solusi. Nah, ini yang terjadi.
Jadi di dalam hidup kita, kita bisa komunikasi dengan diri. Nah, ini uniknya. Tuhan menciptakan tubuh manusia dan hidup manusia ada semacam interaksi. Diri sama diri interaksi. Contoh, organ-organ kita bisa saling interaksi. Misalnya kalau saya seperti kesetrum, maka seluruh badan saya akan bergerak. Itu interaksi yang ajaib di dalam tubuh. Dan kalau saya dilukai, nanti tiba-tiba seperti aku bisa marah, saudara. Kamu dilukai, kamu harus balas dia, kamu harus balas dia, harus balas dia. Janganlah, enggak usah. Kita orang Kristen enggak boleh seperti ini. Kita harus memaafkan. Tapi enggak bisa, dia sudah keterlaluan. Jadi di dalam diri terjadi semacam komunikasi. Nah, ini satu hal yang sangat menarik. Jikalau hal ini kita bisa peralat untuk kerohanian kita, ini hal yang sangat baik. Paulus berkata begini, di dalam diriku ada dua hukum yang sedang bergejolak. Satu sisi aku mau lakukan yang baik, tetapi yang tidak baik itulah yang kulakukan. Jadi ada semacam penilaian di dalam diri, aku harus lakukan. Tetapi waktu mau lakukan, dia justru lakukan yang dia tidak boleh lakukan. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam hidupnya Paulus ada semacam pergumulan seperti ini dan dia susah untuk mengendalikannya. Maka muncullah kalimat, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus adalah orang yang sangat menyadari di dalam diri ada semacam power, ada semacam kuasa yang melawan diri juga. Diriku ada unsur yang mau lakukan yang baik, tetapi dilawan oleh sesuatu yang tidak baik di dalam diri. Maka terjadi peperangan di dalam diri. Nah, peperangan ini sering dimenangkan oleh yang namanya si jahat. Yang jahat yang selalu menang. Aku mau lakukan yang baik selalu yang salah, yang kalah. Tetapi waktu aku tidak mau lakukan yang jahat, saya tahu ini jahat, justru nanti waktu dilakukan, itu dia lakukan yang jahat. Nah, inilah dilema di dalam diri setiap orang. Sehingga yang disebut disiplin adalah orang yang bisa menegur diri, yang bisa memecut diri. Di dalam bahasa asli yang dipakai, yaitu aku melatih tubuhku tadi, itu seperti aku memecut diriku sampai biru, sampai memar, memecut sampai memar. Itu artinya saya tidak boleh membiarkan diriku untuk bertindak sesuka-suka dia dan saya harus memecut dia. Misalnya ya, kalau kita sedang naik kuda, si kudanya tidak mau lari seperti yang kita inginkan, maka kita memegang tali pecut untuk pecut pantatnya. Kita kalau pecut pelan, dia tidak mau lari, kita pecut agak keras lagi supaya dia lari. Lalu kita pecut lebih keras lagi supaya dia cepat lari. Misalnya ada binatang-binatang yang dipakai untuk membajak sawah. Dia sudah capek, dia sudah malas, dia jalannya pelan. Maka orang yang di belakang memegang tali pecut untuk pecut pantatnya. Makin keras dia pecut, itu artinya saya mau menggerakkan engkau supaya engkau bergerak lebih cepat lagi. Itu artinya itu binatang itu dipecut. Tetapi binatang-binatang tertentu waktu dia dipecut, kadang-kadang dia bisa melawan. Dia bisa angkat kakinya, dia bisa menendang. Intinya apa? Aku kalau taat boleh, tetapi tidak selamanya aku akan taat. Nah, ini untuk binatang, apalagi untuk manusia. Kita tahu saya bicara sama aku bicara sama saya. Dan waktu aku menegur saya, kita merasa kamu tidak level menegur saya karena kamu sendiri adalah saya. Maka itulah yang membuat manusia tidak pernah bisa berhasil melatih diri. Karena dia tahu dirinya dinilai oleh dirinya. Maka perlu kita serahkan diri kita dilatih oleh orang yang senior,
dengan hukum, dengan alasan, dengan ketentuan, dengan instruksi, dengan program yang ketat, maka kita akan dilatih oleh dia, dan saat itulah kita sadar, aku adalah orang yang harus taat kepada hukum yang dia buat. Dia bukan diriku, aku bukan diri dia bukan aku, tetapi aku mempercayakan diriku untuk dilatih oleh dia. Contoh, saya seorang yang kurus, lalu saya minder, dan supaya saya tidak dihina, saya menyerahkan diriku ke seorang yang bodybuilder, yaitu dia yang ahli mengangkat beban dan sangat besar badannya. Saya serahkan diriku yang kurus kering ini, misalnya, kepada orang itu untuk dia melatih saya. Nah, waktu dia melatih saya, dia pakai standarnya dia. Standar dia adalah orang yang sudah sangat terlatih, maka dia melatih kita dengan cara yang maksimal. Nah, setiap orang perlu diserahkan kepada orang yang lebih senior untuk melatih kita. Kalau kita melatih diri sendiri, kita seringkali gagal. Oleh sebab itu, waktu saya diserahkan kepada orang lain untuk melatih saya, akhirnya mesti keluarkan biaya. Maka perlu bayar yang sangat mahal. Demi saya bisa six pack ini, saya harus sewa orang yang sangat ahli untuk melatih saya. Saya mau belajar yoga, saya mau belajar senam, saya mau belajar zumba, saya harus bayar. Saya mau berenang supaya saya punya tubuh sehat, saya harus bayar. Saya mau tinggi, saya bayar pelatih basket. Saya mau main tenis, saya bayar pelatih tenis. Akhirnya dengan uang, dan saya mencari semua orang-orang yang senior, maka orang yang senior itu akan melatih saya seperti yang saya inginkan. Tetapi seringkali kita gagal, karena kita merasa aku capek, aku tidak tahan. Maka kita memilih guru yang lain yang standarnya lebih rendah, supaya aku bisa lebih santai. Perhatikan ya, saya melatih diriku, saya memecut diriku, diri memperbaiki saya memperbaiki aku, kita gagal. Sekarang saya serahkan diri saya ini kepada orang lain, saya juga sering gagal. Kenapa? Karena saya akan menilai orang lain terlalu disiplin kepadaku, dan aku tidak tahan, karena aku bayar dia, aku berhak untuk stop pembayaran, aku serahkan kepada orang lain yang akan melatih saya dengan standar yang lebih ringan. Akhirnya memakai cara kedua, serahkan diri kepada orang lain, ada yang sukses, ada banyak yang tidak sukses. Ada orang melatih diri diet, diet, diet. Dengan ada seorang penasehat diet, ya ikuti semua. Tetapi setelah tidak lagi masuk program itu, akhirnya tubuhnya bengkak dan gemuknya luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan orang yang mengontrol, dan dia sendiri tidak berhasil mengontrol diri sendiri. Seorang suami yang perutnya sudah buncit, dia akan makan sedikit karena istri yang galak ada di samping. Tetapi waktu dia pergi sama temannya, dia makan apa saja, durian, kambing, semua dimakan oleh dia. Tapi begitu pula, dia langsung ambil nasi sedikit saja dengan sayur dan makan buah. Wah, istrinya senang. Tapi istrinya penasaran, kenapa makan seperti itu, kok perutnya buncit terus? Ternyata dia ngemilnya di luar. Perhatikan, ada istri seolah-olah diet berhasil, tetapi tidak ada istri, dietnya tidak berhasil. Lalu bagaimana seseorang bisa mendisiplin diri? Diri mendisiplin diri ini sangat sulit. Lalu orang lain mendisiplin kita karena ada bayaran. Dia dibayar mahal, dia mau disiplinkan saya. Kalau saya tidak mau bayar dia, tidak mungkin dia mau melatih saya. Akhirnya kita mengalami kesulitan di dalam mendisiplinkan diri. Lalu caranya bagaimana? Akhirnya orang memakai cara dunia spiritual. Dunia spiritual akhirnya menjadi booming, khususnya hipnoterapi. Hipnoterapi menuju kepada satu keberhasilan tidak usah susah, yaitu dengan cara saya mengsugesti diri supaya saya mencapai sasaran yang saya mau. Misalnya, saya ini malas,
saya ini malas. Sekarang saya mengsugesti diri, saya adalah orang yang rajin. Saya adalah orang yang suka membantu. Saya adalah orang yang begini. Akhirnya setelah itu saya langsung berubah drastis menjadi orang seperti itu. Ingat, semua trik-trik seperti itu tidak ada yang bersifat permanen. Ada orang yang takut rambutan. Di Indonesia ada artis yang takut rambutan. Dia lihat rambutan, dia histeris. Kenapa? Karena di masa kecil, dia dikerjain mungkin sama temannya, keluarganya, saya nggak ingat. Itu ada bulu, itu seperti manusia, seperti mengerikan. Dan akhirnya dia kecil trauma, sampai besar nggak berani dia pegang rambutan, apalagi gigit rambutan. Dan dia pernah disugesti, dihipnotis, lalu disugesti, kau bangun, kau lihat rambutan adalah buah yang sangat menarik, dan kau senang sekali, dan kau suka sekali, kau ingin pegang dia. Begitu dia dibangunkan, dikasih rambutan, langsung dia pegang rambutannya. Lalu setelah dia sadar, dia lihat rambutan, dia lari, dia histeris, dan ngamuknya luar biasa. Ingat, semua yang namanya hipnotis dan hipnoterapi itu tidak ada yang permanen. Itu hanya sementara. Lalu manusia coba dengan orang lain dengan bayar, tidak berhasil. Manusia coba dengan diri sendiri, tidak berhasil. Manusia coba dengan dunia spiritual, lalu orang-orang pintar, dan yang lain-lain, semuanya tidak berhasil. Lalu dengan cara apa? Maka di dalam Alkitab kita melihat ada satu hal yang sangat penting yang kita harus pegang, yaitu dengan pertolongan Tuhan. Kita adalah orang yang selalu mengasihani daging. Keinginan daging, tubuh ini sangat lemah. Tubuh dikuatkan pun sampai umurnya tiba tetap akan lemah, karena tubuh akan menuju kepada lemah, karena umur makin lama makin tua. Tetapi ada sesuatu yang akan terus maju, yaitu kerohanian di dalam. Ini kuncinya. Di dalam kitab Roma muncul satu kalimat begini, Abraham sudah tua, Abraham sudah lemah, tetapi meskipun dia tua dan tubuh lemah, imannya tidak lemah. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada unsur mendisiplinkan tubuh. Maka di dalam 1 Korintus pasal 9, aku mau membuat tubuhku jadi seorang budak, yaitu aku mau memperbudak dia. Dalam arti, saya tidak akan biarkan tubuhku liar. Ini bicara tentang fisik dan keinginan daging. Tapi sisi yang lain ada unsur rohani, disiplin rohani. Ada orang yang berhasil di dalam mendisiplinkan tubuh. Dia diet, dia komit, saya tidak akan makan yang gorengan. Betul, sampai berpuluh-puluh tahun dia tidak sentuh gorengan. Tetapi untuk yang rohani, dia selalu gagal di dalam dosa yang sama. Ada orang berhasil mendisiplinkan diri, tetapi tidak bisa mendisiplinkan di dalam seluruh aspek. Ini kesulitan yang terjadi di dalam diri manusia. Untuk fisik, kita kesulitan. Untuk rohani, kita juga bergumul. Maka kalau yang fisik bicara tentang yang tubuh, yang makan, kamu harus tahan, kamu harus diet, dan seterusnya. Kalau yang rohani, kamu harus begini sesuai prinsip-prinsip dan tita-tita Tuhan. Maka terjadi dilema yang sangat besar dalam hidup manusia karena didesak oleh dua pihak untuk mengejar kau harus disiplin. Kalau tubuh, saya harus jadikan budak sehingga dia tidak memberontak. Kalau rohani, saya juga harus jadikan rohaniku menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Tuhan. Nah, lihat di sini. Budaknya Tuhan ini untuk hal rohani. Jikalau hal rohani saya sudah beres dan sudah diperbaharui dan saya sudah disebut budak rohani dan saya adalah budaknya Tuhan, barulah fisik kita bisa kendalikan. Saya ulangi ya, bukan fisik dikendalikan dulu, baru rohani akan menyusul. Rohani dikendalikan dulu, fisik yang akan mengikuti. Rohani dikendalikan, fisik yang harusnya taat. Contoh,
Saya ingin bertumbuh, maka fisikku harus taat. Caranya gimana? Saya harus bangun pagi. Fisikku sudah lemah, sudah ngantuk, tetapi aku mau bertumbuh secara rohani. Maka pertumbuhan rohani ini menjadi satu tujuan saya. Maka fisik saya harus saya perbudak untuk melayani rohani saya yang akan bertumbuh. Lalu bagaimanakah fisik saya bisa taat? Nah, jikalau rohani ini sudah dibereskan, ini nanti bicara kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali oleh Roh Kudus inilah yang memungkinkan kita menaklukkan keinginan daging. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita, dan sekarang kita sudah diperbaharui. Maka ada kemungkinan kita bisa bangkit, kita bisa maju. Jikalau belum diperbaharui oleh Roh Kudus, tidak ada kemungkinan kita berhasil untuk mendisiplinkan diri sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang berhasil itu disiplin cara dunia. Tetapi waktu mereka mendisiplinkan diri untuk apa? Saya diet supaya saya kurus untuk apa? Supaya saya difoto bagus. Untuk diri. Ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Saya kenapa bangun pagi? Saya berhasil disiplin bangun pagi supaya saya kerja cuan lebih banyak. Nah, setelah kita diperbaharui oleh Roh Kudus, saya mendisiplinkan diri demi rohani saya bertumbuh dan demi saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi contoh, sekarang saya sudah menjadi orang Kristen. Saya melatih tubuhku bukan untuk supaya saya sehat dan kuat. Saya melatih tubuhku supaya waktu aku memberitakan Injil. Nah, saudara perhatikan, ini Paulus luar biasa untuk memberitakan Injil. Ini rohani, ini dunia rohani. Aku melatih tubuhku supaya apa? Supaya menggenapkan semua ini. Kalau aku memberitakan Injil, sekarang saya bicara sederhana dulu ya. Kalau aku mau memberitakan Injil, tetapi tubuhku ini tidak mendukung, ini sangat menghambat. Saya mau memberitakan Injil, tetapi sebelum memberitakan Injil, saya tidak pernah melatih tubuhku. Asal-asalan saja, saya tidak jaga kesehatan dengan baik. Ini bicara kesehatan. Tetapi kalau Paulus waktu bicara, aku melatih tubuhku, supaya waktu Injil sudah diterima baik, aku tidak ditolak. Ini bukan bicara penyakit. Ini bicara sikap dan karakter. Nah, lihat di sini ada perubahan ajaib di dalam disiplin tubuh. Disiplin tubuh bukan lagi bicara saya makan, saya minum. Itu perlu. Saya makan yang sehat supaya saya kuat. Untuk apa? Paulus berkata, jika aku makan, jika aku minum, aku makan, aku minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lihat, hal rohani sama hal yang non-rohani. Yang non-rohani makan dan minum. Untuk apa? Untuk nanti kemuliaan Tuhan. Sekarang saya pakai kalimat sederhana. Kenapa saya tidur? Supaya waktu saya bangun, saya fresh untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau cara dunia, kenapa saya tidur? Menurut kedokteran, seorang itu baru fit sehari tidur 8 jam. Lalu tidak boleh terlalu capek. Kalau sudah capek, istirahat sebentar. Karena tubuh perlu ngaso. Semua untuk diri. Kalau saya sehat, saya bisa menunggu anak saya besar, lalu kawin. Saya bisa hadir di perkawinan. Kalau saya sehat, istri saya juga sehat, kami bisa menjadi ayah dan ibu yang bisa cari nafkah untuk anak-anak saya. Tidak ada konsep untuk hal rohani. Kita ini lain. Kita yang sudah dilahirkan kembali, kita ini ada sasaran yang utama, yaitu tentang pertumbuhan rohani. Disiplin rohani ini sangat penting. Waktu disiplin rohani mau dijalankan, maka kita harus memanggil tubuh kita yang sudah kita taklukkan ini untuk menjadi budak supaya pertumbuhan rohani ini terjadi. Contoh, saya besok akan melayani. Mulailah nanti keluhan dari fisik. Kamu tidak mungkin bisa. Kamu berdiri saya capek. Nah, waktu yang ini sudah menghambat, saudara harus dengan sikap menegur yang ini. Bukan aku bicara dengan saya seperti yang contoh pertama.
tetapi aku yang sudah dilahir barukan, ada kuasa Roh Kudus, ada prinsip firman yang saya pakai untuk menegur diriku. Bukan komunikasi aku dan saya yang di awal, yang kamu harus begini, enggak, saya harus begini, enggak juga. Hanya bicara-bicara biasa. Tapi kali ini bukan bicara biasa, tetapi ada prinsip firman yang merubah saya, lalu di dalam diriku ada hukum yang lain yang sedang bekerja, maka yang aku tahu baik ini, aku akan menegur yang jahat ini. Nah, ini peranan Roh Kudus yang sangat besar di dalam diri orang percaya. Jadi bukan aku lagi, tapi ada Kristus di dalam diriku. Ada Roh Kudus di dalam diriku yang berkata-kata. Oleh sebab itu Paulus berkata, kalau kita berdoa, Roh Tuhan membantu kita berkata-kata. Pada saat kamu dihadapkan kepada orang-orang yang mengerikan di dalam penganiayaan dan kamu diperhadapkan dalam kondisi seperti itu, aku akan membantu kamu berkata-kata. Nah, perhatikan, aku membantu kamu berkata-kata. Jadi ada unsur rohani ini yang sangat penting, yang akan membantu kita. Nah, Paulus berkata, di dalam diriku ada dua hukum yang bekerja. Aku tahu ini baik. Dia bisa tahu ini baik. Kenapa? Karena Paulus ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia tahu yang ini baik. Roh Kudus berkenan. Tapi ada hukum dosa di dalam yang bekerja. Waktu hukum dosa yang bekerja di dalam, dia sadar. Seringkali yang gagal adalah yang baik. Aku tahu yang baik, tapi yang baik aku tidak kerjakan. Justru yang jahatlah yang kulakukan. Nah, inilah pergumulan orang Kristen zaman sekarang. Kita yang sudah Kristen, kita tidak lagi bergumul di level yang rendah. Kita bergumul di dalam level sudah jadi Kristen, sudah ada Roh Kudus, sudah dilahirbarukan, ditambah lagi ada dosa yang masih ada. Nah, bagaimana disiplin rohani ini bisa berjalan dengan baik? Waktu saya mau menegur dia, saya menegur dengan kapasitas apa? Mesti memakai firman, mesti ada Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Tritunggal yang kita sudah miliki itu. Dengan otoritas itu kita berkata kepada diri kita, hai, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Ini rohani tingkat tinggi, menegur diri memakai prinsip firman. Inilah yang terjadi di kitab Mazmur. Mazmur begitu banyak kita baca, kita menemukan Mazmur itu isinya berkata kepada diri. Bangunlah, hai jiwaku. Ngobrol kepada diri. Bukan lagi bicara, bangun ya, enggak. Bangunlah, hai jiwaku. Bersoraklah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Memanggil diri untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ini hal yang sangat menarik. Bangunlah, hai jiwaku. Bagaimana jiwa yang sudah lesu ini dipanggil oleh siapa? Tunggu Pak Pendeta panggil, KKR-nya baru bulan depan. Minggunya sudah lewat. Lalu mau menunggu minggu depan, pendeta baru berkhotbah. Masih ada 5-6 hari. Lalu menunggu khotbah kelamaan. Mau buka YouTube, kuotanya habis. Wi-Fi-nya baru mati. Akhirnya gimana? Nah, satu hal yang sangat penting, tidak tergantung kuota, tidak tergantung hari, tidak tergantung bulan, tidak tergantung ada KKR, yaitu diri berkata kepada diri. Bangunlah, hai jiwaku. Yang Paulus berkata kepada diri, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka, berkata kepada diri. Paulus juga berkata kepada diri, celakalah aku kalau aku tidak kabarkan Injil. Jadi kabarkan Injil ini hal rohani. Lalu menegur diri, celakalah aku, bukan celakalah mereka. Celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Nah, jadi diri ini didisiplinkan untuk menuju kepada disiplin rohani yang sukses. Disiplin rohani sering tergagal, sering tidak berhasil karena disiplin diri yang gagal.
Tuhan, saya mau rajin belajar firman. Oke, itu keinginan untuk bertumbuh. Nanti pada saat sudah dikeluarkan jadwal pelatihan, jadwal pembinaan, mulai diri bergejolak. Ngapain sih kita belajar banyak? Belajar banyak juga tidak digunakan. Nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting kita melayani Tuhan. Urusan belajar nggak usah sampai seperti orang Farisi. Nah, mulai. Kenapa? Keakuan diri mulai bekerja. Oh, hari ini saya tidak ikut. Kenapa? Karena ada film yang saya lagi suka, drakor, nonton drakor. Oh, anak saya sudah janji untuk bawa ke mall. Hari ini pembinaan saya cancel semua. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, di dalam disiplin rohani kita gagal. Di dalam disiplin yang fisik kita gagal. Maka orang Kristen perlu kebangunan rohani kembali. Kita harus ada KKR. KKR untuk orang non-Kristen yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan yang paling penting lagi adalah KKR untuk yang sudah Kristen. Dua hal ini kita harus lihat baik-baik. Orang non-Kristen perlu Injil. Akhirnya kita lolos. Kita terus melihat domba terhilang. Kita lolos. Yang jemaat perlu kebangunan rohani. Sehingga jemaat-jemaat yang ada, mereka dibangunkan kembali untuk mensukseskan penginjilan kepada orang luar. Jikalau tidak, kita gagal. Mari kita menginjili. Majelis bilang, bagus Pak Pendeta, Tuhan menyertai. Pergilah. Lalu kita harus membuat program pelayanan misi. Aduh, saya pengen, tapi. Maka semua rencana-rencana gagal karena di dalamnya belum ada kebangunan. Tapi kalau di dalamnya sudah ada kebangunan, Pak Pendetanya lupa mengusulkan. Yang bawa langsung mengusulkan, Pak Pendeta, kita ada program begini, kita harus jalankan ini. Kenapa? Karena sudah dibangunkan rohaninya. Jadi penginjilan untuk keluar ini akan berjalan dengan baik jikalau kebangunan di dalam ini terjadi. Perhatikan, sebelum zaman Kisah Rasul, sebelum Pentakosta, tidak ada utusan Injil sebanyak setelah hari Pentakosta. Kenapa? Karena di hari Pentakosta mereka dibangunkan. Yang dibangunkan itu siapa? Orang-orang Yahudi yang katanya sudah mengenal Injil, padahal sebetulnya tidak tahu sama sekali. Dan mereka dicelikkan mata rohani, akhirnya tidak usah dikasih tahu. Kau pergi ya ke kota sana, kau pergi ya, kau pergi, nggak usah. Akhirnya mereka semua tersebar karena ada penganiayaan. Tidak usah lagi mereka diam di rumah, mestinya tinggal di rumah, tapi mereka tersebar. Yang namanya penganiayaan, kita tidak boleh nampakkan diri, kita harus sembunyi di goa-goa. Tapi penganiayaan itu membuat mereka tersebar. Makin tersebar, Injil makin dikabarkan. Kenapa bisa sukses? Karena ada kebangunan. Dan Alkitab katakan, Yesus mengajari mereka, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kamu, kamu sama seperti dunia. Apa jasamu? Kita, orang Kristen, harus berbeda. Artinya apa? Kalau orang minta satu, kau punya baju, orang minta satu, kau harus kasihkan. Ini tidak pernah ada di dalam dunia orang Yahudi. Orang Yahudi itu peliknya luar biasa. Tapi Yesus merubah konsep mereka, akhirnya mereka rela untuk berbagian. Maka hari Pentakosta tergenapilah ini, orang-orang mengkumpulkan semua harta miliknya. Untuk apa? Menjadi kepentingan bersama. Kenapa kita diakonia di gereja susah dapatkan uang? Karena semua belum dibangunkan, semua egois. Kenapa misi tidak jalan? Karena belum ada kebangunan. Di gereja tidak ada kebangunan untuk orang dalam. Mengapakah waktu khotbah banyak orang tertidur? Karena tidak ada kebangunan. Mengapa PA orang tidak mau datang, pembinaan tidak mau datang? Karena tidak ada kebangunan. Maka perlu dibangunkan kembali. Setelah dibangunkan kembali, hati sudah berkobar-kobar. Wah, ini nanti yang fisik akan sudah gampang. Orang kalau sudah cintanya diterima, cewek terima cinta dari si cowok, dan hati dia sudah berkobar-kobar, aduh, si cewek instruksikan apa saja, dia akan kerjakan lebih. Tolong ya, tutup pintu kalau kau sudah pulang. Jangankan tutup pintu, dia akan tambah dengan sapu. Nggak usah dipanggil. Karena hati sudah berkobar-kobar.
Ingat 2 orang Emmaus, waktu pulang dari Emmaus setelah mata dicelikkan, dibangunkan, mereka pulang ke Yerusalem. Padahal Alkitab catat mereka meninggalkan Yerusalem dengan lesu. Tidak ada kebangunan, lesu. Kenapa? Yesus sudah mati. Yesus tidak bangkit, lesu. Begitu Yesus celikkan mata, ada kobaran, mereka bisa kembali dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Padahal itu sudah malam. Kalau rohani sudah dibangunkan, malam bukan lagi menjadi musuh. Kalau tidak, Pak Pendeta, sudah malam. Kita ini kalau keluar malam bahaya. Baru-baru ini terjadi perampokan, padahal di RT yang jauh, tapi diangkat menjadi RT kayak dekat di rumahnya. Dulu ojek pernah dibunuh, ojek dibunuh 15 tahun yang lalu. Semua diungkit, saudara, karena malam. Lihat, 2 orang Emmaus itu dengan kekuatan luar biasa, mereka kembali ke Yerusalem. Sudah kembali ke Yerusalem, mestinya tidur. Tetapi tidak dicatat mereka tidur. Mereka ketemu rasul-rasul, membicarakan Yesus sudah bangkit. Padahal mereka sudah pasti capek, perlu istirahat. Tapi mereka dengan kekuatan yang lebih. Karena hati berkobar-kobar. Itu kuncinya. Jikalau orang melakukan disiplin rohani dengan tidak ada hati berkobar-kobar, maka ini sulit. Dia ingin disiplin rohani, tidak ada kobaran, maka fisik itu yang akan mengontrol dia. Tapi kalau di dalam hatinya ada seperti api yang terus membara, sukacita yang luar biasa meluap dari dalam, hamba Tuhan perintahkan satu tugas, dia kerjakan 15 tugas. Karena rela dan senang. Nah, ini yang kita perlu kejar. Dan ini sangat-sangat sulit. Kita kalau suruh orang, alasannya banyaknya luar biasa. Saya bawa tim ke pelosok-pelosok, saya tahu siapa-siapa yang kuat, tapi kalau diajak alasannya banyak. Aduh, saya ya sebetulnya pengen, tapi lututnya ini sudah tidak kuat. Saya tuh pengen, tapi ini kecepit terus. Aduh, dua sakit-sakit. Saya sih pengen ya, tapi ya anak saya lah ini. Alasannya banyak. Dan saya lagi buka trip untuk melayani, untuk membawa tim menuju Israel dan Mesir. Saya buka pendaftaran hanya 15 jam. Langsung 50 orang terdaftar, dan yang waiting list masih 15, yang saya tolak sudah lebih dari 15 juga. Bayangkan. Dan setiap orang yang daftar, saya pakai cara yang sama. Saya tanya begini, Bapak umur berapa? Saya sekarang sih 54, Pak. Bapak kuat jalan tidak? Nanti jalan kaki ini bisa 300.000 langkah kaki. Mau tahu dia jawab apa? Pak, saya setiap pagi itu jalan kaki. Dan saya masih rajin naik gunung. Artinya dia kuat. Oke, lalu yang ibu-ibu telepon. Ibu umur berapa? Saya masih belum sampai 50. Ibu kuat? Oh kuat, kok bisa. 300.000 langkah loh, Bu. Oh bisa, saya bisa. Dan kalau Bu tidak bisa, saya akan latihan dulu dari besok. Mulai bangun pagi, saya akan latihan. Supaya nanti saya bisa ikut ke Israel dan Mesir. Nah, semangat kayak begitu, kalau dipindahkan untuk KKR, untuk pelayanan misi, waduh gereja Tuhan bangkit. Tapi semangat itu ada pada saat tur ke Israel dan Mesir. Bisa, kuat. Tapi di sana makanan nggak enak. Oh bisa, nggak masalah. Kalau suruh pelayanan, waduh, di sana ya, saya nggak bisa makan terlalu asin, terlalu manis. Saya ini alergi, kena sinar sedikit, nanti merah, bercak-bercak. Tapi kalau sudah pergi ke tempat jauh, kena panas, oh nggak apa-apa. Ini vitamin D. Inilah manusia. Jadi kita perlu kebangunan ini. Saya tidak mampu melatih tubuhku, saya tidak mampu suruh orang lain melatih, karena egois diri kalau belum dibereskan, saya pasti gagal. Maka kita perlu diselamatkan, perlu dilahirbarukan, ada Allah Tritunggal yang memegang hidup kita, maka kuasa firman itulah yang menegur diri kita, maka muncullah orang-orang di Alkitab berkata kepada diri, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, celakalah aku manusia celaka, bicara kepada diri. Itu banyak muncul di kitab Mazmur, bicara kepada diri, bicara kepada diri. Lalu setelah bicara kepada diri, perhatikan kitab Mazmur, selalu konklusinya, tetapi sekarang
dengan pertolongan Tuhan, aku akan melangkah meskipun hidupku penuh dengan kesesakan. Nah, lihat ya, waktu mau melewati semua kesulitan dengan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan yang kita pegang, Tuhan yang kita imani, ini kunci rahasia yang sangat besar. Tapi kalau Tuhannya sudah benar, rohani kita sudah baik, tapi tidak ada kobaran, ini sangat bahaya. Kita di rumah, kalau cuacanya dingin sekali, kita baru sadar, saya perlu kayu bakar yang banyak. Karena ruangan rumah saya besar dan cuaca sangat dingin, saya perlu kayu bakar yang banyak. Tapi kita tidak sadar, rohaniku sudah sangat dingin. Saya perlu api yang lebih besar, kebangunan yang lebih besar untuk bangunkan saya dari kedinginan itu. Maka seringkali terjadi kita mau melayani tapi dihambat oleh majelis. Kita mau melayani dihambat oleh sesama hamba Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa melangkah dengan cepat. Jadi tujuan kita disiplin diri kita, disiplin rohani kita untuk apa? Untuk misi Tuhan bisa terjadi dengan baik. Maka Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Untuk apa? Bukan supaya orang lihat saya sehat bugar. Untuk apa? Untuk nanti saya akan melakukan tugas misi. Dan aku menjaga tubuhku untuk apa? Untuk nanti aku menjadi persembahan yang harum, karena dia tahu dia akan dimatikan dengan begitu tragis. Maka dia siapkan dirinya, bukan dengan penyakit-penyakit, tetapi dengan tubuh yang sehat, dengan kuat, dia akhirnya pergi melayani, dan akhirnya menjadi korban yang sehat, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Yesus juga adalah korban yang begitu sehat yang dipersembahkan di atas mezbah. Sehingga darah yang sudah banyak mengalir, sudah kena mahkota duri, sudah kena paku, sudah begitu capek, Yesus masih bisa berteriak. Ini artinya Yesus masih sangat fit waktu itu. Ada orang yang menafsirkan begini, karena Yesus sudah begitu sakit, tubuh begitu sakit, dan dikasih mahkota duri, maka Yesus kepalanya tidak mungkin begini. Kalau kepalanya begini, akan menusuk duri di kepala, karena di belakang ada kayu salib yang begitu keras. Lalu tubuh Yesus yang disalib, kepala Yesus bagaimana? Kepala Yesus pasti tunduk sedikit. Dengan dia tunduk sedikit, maka kalau ngomong tidak bisa keras. Saudara kalau coba tunduk gini, seperti disalib, coba ngomong, nggak bisa keras. Coba teriak, nggak bisa. Maka ada komentari yang membahas untuk Yesus bisa teriak, dia harus angkat kepalanya. Waktu angkat kepalanya, disitulah dia berteriak. Tapi saat dia berteriak, dia menahan sakit. Karena duri di kepala dia akan bersenggolan dengan kayu di belakang ini dan akan menusuk lebih dalam lagi, dan Yesus tahan dan dia berteriak dengan keras. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan akhirnya waktu Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawa, pasti kepala turun kembali. Nah, inilah Tuhan Yesus. Untuk apa? Dipersembahkan menjadi korban. Ada komentari yang membahas begini, kenapa Yesus dilahirkan sebagai tukang kayu? Supaya tubuh Yesus menjadi sehat. Dan Yesus dari kecil anak tukang kayu. Maka ada komentari yang bahas, mungkin saja Yesus kecil juga membantu orang tua angkat kayu, sehingga tubuhnya sehat. Untuk apa? Korban di hari Paskah tidak boleh tidak sehat. Maka yang dipilih adalah domba berumur 1 tahun. Domba berumur 1 tahun itu domba yang saat itu paling fit. Jadi untuk apa? Untuk dijadikan korban. Dan orang menafsirkan Yesus saat umur 33,5 tahun itu saat kondisi yang sangat fit dan Yesus dikorbankan sebagai domba Paskah. Nah, ini menarik. Sekarang kita latih tubuh, jaga makanan, jaga ini, fitness segala macam itu apa? Supaya misi Tuhan bisa terjadi dengan baik. Lalu aku melatih tubuh bukan lagi bicara fisik, tetapi bicara karakter. Ini yang sangat sulit. Disiplin di dalam karakter. Waktu kabarkan Injil, aku dimaki, dianiaya, mulut tidak menista mereka. Wah, ini sulitnya luar biasa.
Dan pada saat Injil sudah dikabarkan, Injilnya begitu baik mereka terima. Tapi karena sikapku yang tidak baik, mereka memblokir saya. Ini cilaka. Maka Paulus begitu sadar dan begitu hati-hati. Tuhan, saya mau melatih tubuhku. Saya mau memecut tubuhku sampai memat. Jikalau Injil Tuhan sudah diterima, aku ditolak, aku akan siksa tubuhku. Bukan berarti dia gila, bukan. Dia terus pecut, 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 pecut. Orang kalau sudah pecut sakit, 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 besok-besok nggak berani lagi dia ulangi supaya tidak kena pecut. Ini rahasianya. Kalau saudara dihukum sama guru sampai lukanya sangat luka, maka besok-besok udah nggak berani. Itu artinya. Jikalau aku lambat, aku satu kali ditolak, aku akan pecut diriku, maka berikutnya aku akan lebih hati-hati. Inilah kata yang dipakai, melatih tubuhku. Lalu Alkitab katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku didiskualifikasi. Nah, ini arti katanya, didiskualifikasi. Kita kalau sudah lari ya, wah sudah game, sudah mencapai garis finish. Lalu muncul panitia mengumumkan, pelari nomor 5 diskualifikasi. Saya sudah game. Bapak larinya salah, Bapak larinya siksak. Sudah game, tapi salah. Dia harus melatih, harus sesuai dengan relnya, sesuai dengan urutannya dia lari. Tidak boleh melawan semua aturan. Setelah finish, dia diterima, Anda finish. Lalu setelah finish, kita disambut, semua disambut, kita juga diarak-arak. Jangan kita sudah finish, orang lihat memang kau kuat, tapi kau diskualifikasi. Setelah itu, dia ditolak untuk ikut pertandingan berikutnya. Oke, saya akan simpulkan ya. Jadi disiplin rohani dikaitkan dengan karya Roh Kudus. Ini sangat penting. Karya Roh Kudus berbicara tentang keselamatan, tentang lahir baru, dan tentang kuasa. Maka kita kalau khotbah pakai kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Yaitu Roh Tuhan ada padaku. Yesus melakukan segala sesuatu dengan kuasa yang luar biasa. Dan kuasa yang kita pakai untuk berkhotbah, untuk mengajar, kita pakai untuk menegur diri. Nah, ini bicara disiplin rohani. Orang yang tingkat tinggi, yaitu dengan kuasa firman, menegur diri. Orang yang tidak mencapai rohani tingkat tinggi, dia menegur diri seperti yang tadi saya kasih contoh di awal. Hanya bicara kepada diri, tidak ada patokan untuk menegur diri. Akhirnya saya menegur aku tertawakan saya. Udah lalu nggak usah pura-pura, aduh kita kan sama, lu juga lemah. Yang saya bilang, enggak, kita harus begini-begini. Tetapi si aku tahu, saya tahu kau sendiri juga menolak, toh, enggak mau ke gereja, toh. Enggak, kita harus ke gereja. Ada, lalu nggak usah bohong saya lah. Akhirnya diri sendiri bicara sama diri, nggak ada kekuatan. Tapi kalau ada kuasa firman, waktu menegur diri, lalu ada kebangunan di dalam, ada api di dalam, semua baru bisa berhasil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk tema ini. Meskipun tema sederhana, tetapi kami sadar di dalam aplikasinya sampai kami berhasil, ini adalah sesuatu proses yang begitu sulit, dan kami selalu dilibatkan di dalam dua sisi yang saling tarik-menarik, yaitu antara melakukan yang baik dan melakukan yang jahat. Dan kami sadar, seringkali kami meskipun sudah diselamatkan, kami adalah orang yang malas, kami terus melawan Tuhan, karena kami belum pernah dibangunkan kembali. Tuhan, bangunkanlah kami kembali, supaya kami ada kebangunan dan hati kami berkobar-kobar, sehingga keinginan daging kami akhirnya menjadi budak iman setiap kami. Jangan jadikan iman kami yang sudah mulai bertumbuh, akhirnya mati karena diri kami masih jadi tuan. Daging kami masih jadi tuan. Tuhan pimpin setiap kami, jikalau Tuhan mau melatih kami menjadi orang-orang yang disiplin rohani yang sangat tinggi. Tuhan latihlah kami. Dan kami tahu itu sangat sulit, tetapi tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada MC. Yang mau tanya jawab silakan ya.
Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Aiter, boleh memimpin kita di dalam webinar ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya akan membuka kepada setiap kita sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa mempersiapkan pertanyaan. Untuk sesi pertama ini mungkin 3 pertanyaan untuk 3 orang penanya. Pak Eter, mau nanya Ya, nih Pak. Ini untuk ya, wakilin jemaat saja Pak ya. 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 Bagaimana Pak? Apakah disiplin rohani itu manusianya yang punya peranan penting atau Allah sendiri yang berkarya di dalam orang percaya itu Pak? Nah, ini kan seringkali bingung Pak. Ketika ada orang percaya nggak bisa disiplin rohani, dia bilang, wah ini Allah nggak berkarya dalam hidup saya atau apa. Nah, itu gimana Pak untuk bisa mesinambungkan dua hal itu Pak? Untuk bisa dilihat. Ya, makasih Pak. Ya, di dalam hal disiplin, Tuhan itu seperti Bapa dan Ibu. Maka di dalam Alkitab, Allah diibaratkan sebagai Papa dan Allah diibaratkan sebagai Ibu. Tetapi seringkali kita tidak menghargai apa yang Allah ingin kita lakukan. Jadi Allah memberikan semua kapasitas, semua kesempatan. Allah menegur melalui firman, tetapi nanti yang berperanan adalah diri manusia, keinginan daging. Nah, kita waktu diselamatkan, kita bukan menjadi seperti malaikat yang tidak jatuh karena dosa itu. Kita seperti malaikat yang melayani Tuhan di surga, tidak. Kita tetap manusia yang ada daging. Ini yang dilema. Maka antara yang Tuhan mau sama aku yang melawan. Bukan berarti kalau misalnya ya saya tidak disiplin diri, saya nggak bisa, ya karena Allah tidak mau disiplin saya. Karena salah Allah, tidak. Tuhan yang sudah kasih tahu Adam, jangan kamu makan. Oke. Lalu Tuhan izinkan setan memberikan kalimat yang lain. Lalu Adam yang harus menempatkan diri, ikut yang Tuhan, disiplin, taat, atau ikut yang setan. Dan Adam pilih ikut yang setan. Nah, ini Paulus tadi katakan, di dalam diriku ada dua pihak. Sehingga aku mau lakukan yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Dan intinya yang kulakukan. Maka waktu Adam berdosa, Tuhan tegurnya ke Adam. Jadi faktor manusia ini sangat penting. Di dalam keselamatan, saya diselamatkan, ini murni anugerah. Tetapi dia pembentukan kerohanian, aku ini memegang peranan yang juga sangat penting. Karena Tuhan memberikan semua prinsip, tetapi maukah aku? Misalnya ya, Tuhan tanya kepada Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Tuhan tanya. Yesaya bisa jawab, bukan aku, bukan aku. Musa langsung jawab, bukan, aku bukan. Aku tidak bisa ngomong. Harun yang bisa. Nah, jadi waktu Musa tidak mau ikut yang Tuhan, Tuhan hukum dia. Setelah hukum dia, nanti Tuhan marah, baru dia balik lagi. Ya, jadi ada unsur manusia di dalam pertumbuhan rohani yang sangat penting. Tuhan tidak pakai cara robot, sehingga saya mau tidak mau harus mengikuti Tuhan. Keselamatan dari Tuhan ini murni anugerah, tidak ada jasaku. Tetapi waktu pembentukan bukan berarti saya punya jasa, tidak. Waktu pembentukan Tuhan tuntut diri kita. Sudahkah kau lakukan itu? Saya kasih contoh ya. Waktu perumpamaan talenta. Sudah dikasih talenta, anugerah sudah dikasih. Lalu ditunggu, ayo, lipat gandakan atau tidak. Yang lipat gandakan nanti dipuji. Jadi kita sama. Sekarang Tuhan kasih anugerah, kasih kesempatan waktu, kasih kesempatan melayani, kasih kesempatan belajar, tapi enggak. Saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Akhirnya orang yang dikasih oleh Tuhan dan dia lipat gandakan semua, Tuhan akan kasih dia lebih lagi. Tuhan percayakan dia lebih lagi. Yang tidak mau Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada yang lebih. Ini prinsip Alkitab. Yang 5 dia lipat gandakan jadi 10. Yang 1 tidak lipat gandakan,
Tuhan ambil, Tuhan kasih kepada yang 10. Yang 10 seolah-olah tambah beban berat. Itu kepercayaan. Jadi Tuhan biarkan. Maka diam gereja ada orang yang Tuhan terus kasih beban. Ada orang yang seperti tidak ada apa-apa karena Tuhan sudah membuang dia. Maka setiap orang kalau tidak lagi ada gairah, hati-hati, jangan-jangan Tuhan sudah membuang kita. Tuhan tegur, contoh nanti Minggu ya, saudara tidak tahu pendeta khotbah apa ya di hari Minggu. Waktu saudara hadir kebaktian, loh, kok ada kalimat yang menegur saya ya? Nah itu cara Tuhan. Setelah tegur, Tuhan tunggu, jalankan atau tidak. Kalau sudah tahu ya, nah ini teguran, jalankan atau tidak. Setelah amin, doksologi, pulang, kita lupa, kita tetap tidak jalankan. Hanya seperti itu. Nah, inilah manusia seperti itu. Maka kita perlu disiplin, kita perlu ada perubahan. Sehingga waktu ada perubahan terjadi, kita menuju kepada kesempurnaan yang Kristus sudah raih. Jadi kita menginjakkan kaki, mengikuti jejak kesempurnaan itu. Oke, terima kasih. Andri, boleh menanya? Oh iya Pak, ini mungkin sambil sekalian menyambung pertanyaan dari Pendeta Andri. Pernah nggak mungkin setiap kita mendengar kata Kristen KTP? Ya, ini kan orang yang secara pelayanan nampaknya itu begitu luar biasa gitu. Dia itu rajin melayani, terus di gereja juga aktif dan yang lain-lain sebagainya. Itu ketika dia berada di gereja. Tetapi kalau dia balik ke rumah, di dalam kehidupan pribadinya, hubungan pribadi dia dengan Tuhan itu bisa dikatakan sangat minim. Dan bisa dibilang hidupnya itu sangat bertolak belakang gitu loh. Kalau di gereja mungkin terlihat seperti malaikat, tetapi ketika di rumah itu terlihat seperti ya mungkin bisa dibilang kayak iblis gitu ya. Nah, apakah ini bagaimana pendapat Bapak terhadap orang yang seperti ini gitu loh? Kan orang ini bisa dibilang dia sudah lahir baru, sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi kok kehidupannya seperti itu. Di gereja dia nampak sangat baik, tetapi di rumah khususnya ketika dia berada bersama keluarga, dia main tangan, mungkin suka mukul sama anak istrinya. Nah, gimana pendapat Bapak terhadap orang seperti ini, Pak? Ya. Untuk hal seperti itu ya ada beberapa yang saya jawab ya. Yang pertama dari satu aspek ini ya. Jikalau saya beli kecap manis yang mutu terbaik, saya masukin ke koper saya atau ke ransel saya bawa untuk menuju ke kota A. Lalu waktu makan, saya keluarkan kecapnya. Kecapnya tetap rasanya sama. Kecuali saya jemur jadi rusak ya, ini bicara tidak rusak ya. Kecap yang kualitas terbaik, saya makan di warung itu rasanya sama. Saya pergi ke gereja, oh ada makanan, saya tuang lagi kecap itu. Rasanya sama. Saya pulang ke rumah, saya makan lagi, saya kasih kecap itu, rasanya sama. Jikalau kecapnya kecap asli, beda ruangan, tetap kecapnya sama. Oke? Kalau orang Kristen itu di gereja seperti kecap mutu terbaik. Di rumah jadi kecap asin misalnya. Bukan kecap manis, tapi berubah jadi kecap asin. Sampai ke rumah menjadi kopi misalnya, berubah. Ini berarti dia bukan kecap sejati. Orang Kristen sejati, di mana saja dia berada, sikon tidak merubah dia. Oke? Tapi dialah yang merubah si sikon. Dia akan mempengaruhi sikon. Garam akan menggarami. Dia akan merubah si sikon. Terang akan menerangi. Kalau terang itu di satu tempat terang, tempat yang lain jadi gelap, berarti dia bukan terang sejati. Terang sejati pindah kemana saja tetap terang. Maka orang-orang Kristen yang rasanya di gereja sangat rohani, di luar kait setan, hati-hati, mungkin dia belum Kristen sejati. Yang sudah sejati ditaruh di mana tetap menjadi orang yang mempengaruhi. Telur ayam yang asli saya taruh di rumah, di laci, di kasur, di mana tetap dia telur yang asli. Telur yang palsu, waktu lihat modelnya seperti asli. Aslinya dari luar, modelnya sama. Waktu dipecahkan, baru kita lihat dalamnya.
Dari dalamnya kita tahu dia itu palsu. Maka orang yang memalsukan telur, dia palsukan luarnya, dia palsukan juga dalamnya. Tapi sehebat apapun dia palsukan yang dalam, orang waktu bandingkan dengan yang asli, orang tahu ini meskipun hampir mirip, tapi ini tetap palsu. Modelnya boleh agak-agak mirip, warnanya agak mirip, tapi waktu dirasain beda. Jadi dirasain. Orang ini Kristen sejati atau tidak, waktu dia bergaul dengan banyak orang, orang kan rasain ini yang sejati atau tidak. Oleh sebab itu Yesus berkata, jikalau kamu saling mengasihi, dunia akan mengetahui kamu ini murid-muridku. Orang lain akan merasakan. Dan jikalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Jadi ada indikator yang sangat penting, yaitu waktu dia berhadapan dengan masyarakat. Bukan hanya kelihatan luar biasa di gereja, waktu di luar kayak setan. Itu orang itu mungkin belum diselamatkan sungguh-sungguh, mungkin kambing yang ada di dalam gereja yang sekarang menyamar sebagai kambing. Tapi sebetulnya dia tidak. Atau mungkin dia serigala. Oke, ini satu jawaban untuk orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang sudah diselamatkan, tetapi level rohaninya tidak bertumbuh-bertumbuh. Sehingga dia kira dia bisa menipu orang dengan aktivitas rohani. Aktivitas rohani beda dengan orang rohani. Aktivitas rohani bisa dimanipulasi. Tetapi orang rohani, meskipun seolah-olah belum terlihat dia aktivitas, orang tahu ini rohani. Orang yang terus beraktivitas, seolah-olah dia rajin. Itu model Marta. Marta seolah-olah rajin, Maria seolah-olah malas. Tetapi perhatikan, Yesus sama Maria, Yesus memberi tanggapan. Yesus sama Marta, Yesus memberikan tanggapan. Yang tadi terlihat luar biasa rajin. Yang satu terlihat seolah-olah belum melakukan apa-apa. Tapi Maria bukan orang malas. Maria, saya percaya orang yang rajin, tapi saat itu dia tahu ada hal yang perlu dia dengar, melampaui apa yang terlihat, apa yang terlihat di luar. Dan Marta tidak peduli, dia terus ingin yang terlihat di luar. Habis itu ingin menonjolkan diri. Dia tegur, dia minta Yesus untuk tegur si Maria. Dia berani menegur Yesus. Masa Yesus kok diam-diam, mata enggak tajam sih? Ayo tegur supaya Maria membantu aku. Artinya apa? Saya sudah sangat beraktivitas. Saya sudah sangat rohani. Yang lain belum, suruh mereka bantu saya, gitu. Tapi Yesus tidak memuji si Marta. Hebat sekali aktivitas rohanimu, tidak. Yang tidak beraktivitas seperti Maria, seolah-olah orang ini kok disayang. Tidak. Maria tahu hari itu tidak perlu bantu si Cece. Marta itu Cece, bukan Maria ya. Di dalam bahasa Indonesia itu salah. Marta itu Cece, karena Marta yang menyambut Yesus. Ayah dan ibu kalau sudah tidak ada, maka anak perempuan atau anak laki-laki kalau ada yang tertua, dia akan menjadi kepala. Kalau tidak ada, maka anak wanita yang tertua. Dan Marta yang menyambut. Yesus datang, Marta nyambut. Waktu Lazarus mati, Marta duluan yang menyambut. Dia kakaknya. Di Indonesia salah. Mandarin yang tepat. Mandarin tulis di Yohanes pasal yang ke-11 itu tepat. Marta kakak, Maria adik. Nah, waktu Maria duduk, diam dengar, bukan dia malas. Dia tahu Yesus datang. Ini seumur Yesus melayani dari lahir sampai dia mati, cuma mampir ke rumah Marta. Lalu saat itu Marta dan Maria ada di situ. Itu saat momen yang sangat penting. Nanti waktu Yesus datang saat ada Lazarus yang sudah mati. Ini sudah cerita yang lain. Dan Maria tahu Yesus begitu sibuk, sekarang datang. Berarti ada sesuatu pesan. Bukan Yesus mau cari makan, maka pura-pura mampir besok di jam makan. Tidak. Dan Maria dipuji. Maria dipuji melakukan apa yang terbaik. Akhirnya nanti Yohanes pasal ke-12, Maria adalah orang yang sadar dia mengurapi Tuhan Yesus. Karena Yesus akan mati. Maria tahu. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Aktivitas rohani bagus. Tapi aktivitas rohani kadang-kadang perlu dia berdiam diri. Karena dia perlu diisi. Kalau tidak dia akan kering. Maka hati-hati kalau saudara jadi konsumsi. Seksi konsumsi, terus rajin. Acara jam 5, jam pagi dia sudah masak, paling rajin. Nanti jam 5 acara, dia tidak ikut dengar khotbah.
Oh, alasannya nanti saya dengar rekaman. Padahal setelah itu dia tidak dengar rekaman. Akhirnya tahun depan ada acara, masakannya enak. Dia terus konsentrasi di masak. Tapi rohani tidak maju-maju. Oke? Maka semua orang yang aktif-aktif, hati-hati. Lihat, dia suka pembinaan tidak. Yang suka pembinaan juga harus hati-hati. Tidak mau layani apa-apa. Dari dulu ikut kelas, sudah 20 SKS tetap tidak mau melayani. Itu bahaya. Kita sudah belajar, apa yang kita sudah input, kita harus output. Seperti kita makan, sudah makan, nanti harus output. Sudah harus. Minum banyak, keringat keluar. Kita dengarkan firman Tuhan, harus ada output. Harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Tapi bukan terus tindakan untuk memanipulasi hal rohani. Tidak. Oke, jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Mas, sebelum dibuka. Ya, terima kasih, Pak. Menarik ya kalau berbicara tentang hubungan disiplin rohani dan juga pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Unmute Pak Redo. Oh, Pak Redo ya? Ya, silakan Pak. Oke. Pak Redo. Ya, saya Redo. Selamat malam Pak Aiter. Selamat malam Pak. Saya cuma mau tanyakan itu di dalam bacaan hari ini 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27, saya lihat itu yang ayat yang ke-27 itu maksudnya Paulus itu apa itu? Karena dia itu bukan bicara lagi hanya melatih diri, tetapi kan dia sudah memberitakan Injil. Tetapi kok dia takut nanti dia yang ditolak? Karena kalau ditolak berarti kan dia belum diselamatkan. Kalau dia berbicara ditolak. Padahal dia itu adalah pemberita Injil yang sungguh dipakai Tuhan. Itu jadi inti dari ayat yang ke-27 dari pasal 9 ini maksudnya apa, Pak? Terima kasih. Di dalam kalimat-kalimat orang-orang rohani, ini terdapat kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak rohani. Nah, ini menarik ya. Orang-orang yang rohani sangat tinggi, seolah-olah kalimatnya kurang rohani. Contoh, saudara kalau lihat, misalnya Bapak lihat doa Yesus di Getsemani. Seolah-olah Yesus ini nggak rohani. Aduh, seperti mau mati rasanya, gitu kan? Alkitab catat. Yesus bergumul, kok kurang rohani ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu kalimat-kalimat paradoks. Paulus berkata, di antara semua orang berdoa, aku paling berarti paling neraka dia. Itu kalimat orang rohani. Tetapi kalimat-kalimat orang rohani yang seolah-olah kurang rohani harus kita imbangi dengan kalimat-kalimat dia yang betul-betul sangat rohani yang dia ucapkan. Paulus berkata, aku tidak kalah dari rasul manapun. Nah, lalu kita nilai sombong sekali dia. Tidak. Yesus waktu mengatakan kalimat-kalimat seolah-olah kok kurang rohani dia. Anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, kok kurang rohani dia. Katanya Maha tahu, tapi kok nggak tahu. Hari itu hanya Bapa yang tahu, aku tidak tahu. Itu semua kalimat paradoks. Lalu Paulus berkata, di antara semua manusia aku yang paling lemah. Lalu celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Oh, berarti orang ini malas mengabarkan Injil. Justru dia sudah sangat rajin. Orang yang sangat rajin justru seperti itu. Misalnya ya, Pak Tong kadang-kadang berdoa begini, Tuhan, jangan membuang hamba-Mu yang hina ini. Nah, lalu kita lihat, gila Pak Tong hina sekali ternyata ya. Wah, Tuhan lagi mau buang dia, maka dia ketakutan gitu. Itu kalimat orang rohani memakai kalimat seolah non rohani. Abraham berkata, Tuhan, aku ini abu dan debu. Abraham konglomerat. Kejadian pasal yang ke-18, lalu masuk pasal ke-19, dimulai dari pasal ke-13, Abraham sudah menjadi orang yang sangat kaya. Tapi Abraham waktu berdoa kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora, aku hanya abu dan debu. Lu katanya konglomerat. Nah, ini orang yang sangat kaya,
waktu berkata seperti orang yang sampah yang tidak ada apa-apanya. Daud diibaratkan seperti ulat pada seorang raja. Nah, ini paradoks. Oke, jadi Paulus melatih dirinya. Paulus sadar dia seperti manusia yang sama-sama lemah. Paulus tidak pernah merasa dirinya melampaui mereka-mereka. Maka Paulus adalah satu-satunya orang yang pernah mengatakan, aku ini seperti anak gugur. Maksudnya apa? Aku ini seperti anak yang lahir prematur, yang mestinya mati. Semua rasul-rasul itu normal. Aku ini seperti yang lahir prematur, kecil. Maka di antara mereka ini, aku ini kecil. Aku paling berdosa. Aku yang paling tidak layak. Karena manusia sudah lahir, itu kalau sesuai bulannya utuh. Tapi dia seperti yang prematur, yang mestinya mati. Tapi yang kayak begini, yang ada kelemahan, tapi Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu kalimat paradoks ya. Jadi Paulus berkata, aku melatih tubuhku supaya waktu aku kabarkan Injil, jangan Injil yang diterima, aku yang ditolak. Kita sering begini, misalnya itu ya. Kita mengabarkan Injil. Karena Injil kan adalah hati Tuhan, isi hati Tuhan. Ada orang sakit, Tuhan mau selamatkan dia hari itu, memakai kita. Lalu waktu kita kabarkan Injil, memang hari itu Tuhan yang kirim kita untuk kita kabarkan. Tapi sikap kita melayani ibu ini kurang baik. Sehingga dia mau terima Yesus, tapi dalam hatinya dia kesel sama kita karena karakter kita, cara ngomong kita atau kasar. Seperti itu. Tadi saya katakan supaya aku jangan ditolak, karena ini bicara dengan karakter. Maka muncul ayat Alkitab, jikalau kamu kabarkan Injil, kabarkanlah dengan lembut. Kalau orang meminta pertanggungjawaban iman, sampaikan dengan lemah lembut. Saya bisa sampaikan pertanggungjawaban dengan kasar. Isinya sama, iman saya, tapi kasar. Satu lagi dengan lembut. Coba lihat yang debat-debat di internet. Dia bela kebenaran. Ya bagus, kebenaran yang dia bela bagus. Orang terima yang kau ngomong bagus, tapi karaktermu, kau maki-maki orang lain, itu yang nggak benar. Nah itu loh, kayak gitu. Nasihatmu bagus, kamu ngomongnya betul, itu reform misalnya. Tapi cara kamu sampaikan, orang tolak dia. Nah sayang kan? Coba kalau yang dia sampaikan benar, cara dia sampaikan bagus, orang terima semua. Nah itu yang Paulus mau. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Pak Pendeta Aiter. Ya, mungkin terakhir apakah Pak, ada yang ingin Pak bertanya Aiter, lagi? Ya, silakan. apakah Nggak dengar ya. apakah itu memang di dalam ayat yang ke-27 itu cuma berbicara dirinya Paulus yang ditolak oleh pendengar orang yang diberitakan Injil, ataukah dia berbicara tentang bagaimana dia ditolak oleh Yesus? Karena kalau dia cuma bilang kalau saya ditolak, maksudnya yang Pak Aiter sebutkan tadi itu oleh orang-orang yang saya kabarkan Injil, karena mungkin cara saya ngomong atau perilaku saya itu sehingga saya ini ditolak oleh mereka itu. Tapi kalau di dalam ayat ini rasanya mungkin lebih jauh dari itu maksudnya. Ya. Itu yang Lebih saya jauh ingin maksudnya tahu. ke mana Pak? Jadi Ya? Lebih jauh maksudnya ke? Maksudnya bukan cuma sekedar itu dirinya Paulus sendiri itu yang ditolak oleh umpama saya memberitakan Injil kepada satu kelompok orang. Nah, jadi maksudnya Pak Aiter kan saya memberitakan Injil, tetapi cara saya menyampaikan itu mungkin kurang sopan atau kurang mengena di hati mereka itu sehingga saya sendiri yang ditolak itu, maksudnya gitu dong. Tapi apakah cuma sesederhana itu yang Paulus maksudkan dengan ayat ini? Karena dia kan tahu, dia memberitakan Injil, dia ditolak pun itu dia terima. Karena yang nanti membuahkan hasil itu kan Roh Kudus sendiri. Apakah cuma itu, sederhana itu maksud saya itu? Ya, Gitu. jadi gini,
waktu saya kabarkan Injil, oke, lalu saya ditolak karena Injil yang kukabarkan. Ini lain, tentu ya. Saya datang mengabarkan Injil. Orang tolak saya, karena memang dia anak gelap. Dia tidak suka terang. Dia benci Yesus. Yesus berkata, kau akan dibenci, tapi dunia membenci aku duluan. Dunia benci kamu, tapi dia membenci aku duluan. Kita kabarkan Injil, kita bisa ditolak. Ditolaknya karena Injil yang kita sampaikan, dia nggak suka. Tetapi yang Paulus bicara, Injilnya diterima. Ini lain konteksnya. Injil diterima, aku yang ditolak. Nah, waktu Paulus bicara ini bukan berarti ayat ini untuk Paulus, untuk kita semua. Dan Paulus adalah satu-satunya orang yang mengkaitkan dirinya begini. Aku berhak membawa istri di dalam pelayanan. Tapi kenapa aku tidak lakukan? Bukankah semua rasul berhak? Saya juga berhak. Orang-orang melayani, dia bisa menggunakan, misalnya ya, ada orang dukung segala macam. Tapi aku tidak mau. Aku mau bekerja keras. Oleh sebab itu, Paulus sambil mengerjakan kemah. Tetapi bukan dia terus kerjakan, karena Paulus bermisi. Nggak mungkin dia terima orderan, lalu dia pergi sampai ke Efesus. Dia keliling terus. Nggak mungkin. Paulus keliling tidak berhenti-berhenti. Dan untuk dapatkan dana, waktu kurang, saat itu dia buat kemah. Tetapi bukan seterusnya dia buat kemah. Karena dia terus pergi. Kalau dia buat kemah, dia harus bawa semua barang. Dan Paulus banyak pakai jalan kaki, lalu bawa tenda, lalu sampai ke satu rumah, orderan sudah harus selesai dan dia harus kirim balik, dia harus cari pengiriman, setengah mati. Jadi tidak. Jadi Paulus waktu dia buat kemah, dia mestinya nggak usah kerjakan itu. Dia tahu banyak orang bisa tolong, dia cuma ngomong, orang semua bantu, tapi dia tidak mau lakukan hal itu. Nah, ini karakter-karakter seperti ini, karakter-karakter yang agung. Nah, hari ini saya bukan tema mengeksposisi 1 Korintus pasal 9. Di 1 Korintus pasal 9 itu seluruh ayat Paulus sedang membicarakan hak seorang rasul. Saya berhak, tapi saya tidak gunakan. Lalu Paulus juga adalah orang mengkaitkan dirinya sebagai atlet, sebagai seorang yang terus melatih diri. Dan Paulus adalah satu-satunya orang yang sangat mengerti antara Injil sama diri yang memberitakan Injil. Diri yang memberitakan Injil harus hidup di dalam Injil itu. Jikalau Injil bagus, diri tidak hidup di dalam, kita ngomong, wah Yesus merubah, tapi sendiri tidak dirubah. Ini enggak, itu jiwa Paulus. Jadi kita sama Injil ini di dalam satu kesatuan. Kalau Injil bisa merubah orang lain, kenapa Injil kok tidak rubah aku dulu? Aku yang memberitakan harus dirubah. Karakter aku dirubah. Lalu saya harapkan orang itu bisa dirubah. Tapi saya tidak dirubah. Nah, ini pergumulan diam diri Paulus untuk menuju kepada kesempurnaan diam Kristus. Dan Paulus adalah orang yang langsung gampang marah. Jiwanya seperti itu. Maka waktu si Markus pergi, langsung dia marahnya luar biasa. Waktu lihat Petrus yang berhubungan dengan makanan haram, langsung dia marah. Itu jiwa dia. Nah, dia tahu karakter dia seperti itu. Nah, orang kayak begitu, kalau pergi penginjilan, kalau sempat ditolak, bisa ngamuk-ngamuk. Tapi dia bisa dengan rendah hati, bisa dengan sabar, satu persatu tempat sinagog dia kunjungi. Padahal dia seorang pembunuh enggak pernah bisa terima teguran, ejekan, siksaan, pasti dia akan lawan. Tapi dia terus menahan. Akhirnya sampai dia bisa dipenggal. Nah itu pergumulan seorang penjahat sampai dipakai oleh Tuhan. Ini susah. Coba bayangkan, seorang teroris yang sudah membunuh, yang sudah begitu jahat menjadi orang Kristen. Lalu waktu jadi orang Kristen dia bicara Injil, dia ditampar orang. Coba dia mau tampar balik nggak? Ini susah sekali. Dia pengen lawan tapi nggak boleh. Nah itu tentang karakter. Lalu waktu beritakan Injil, dia tidak hidup dalam Injil. Injilnya bagus, hidupnya masih seperti manusia lama, itu nggak bisa. Dia harus sesuai. Maka kalau Injil diterima, orang yang kabarkan juga diterima. Maka ini terbukti. Paulus waktu melayani dia disambut luar biasa. Tapi ada juga yang menolak. Yang menolak adalah kaum Judaizer yang menolak Kristus. Maka Paulus ditolak. Tapi orang yang diselamatkan, mereka menyambut Paulus. Masih ingat perpisahan Paulus dengan orang Efesus.
mereka nangis, nangis, nangis. Setiap kali Paulus mau pergi, mereka sedih luar biasa. Berarti diterima baik. Injil diterima, Paulus juga diterima. Kalau tidak, Injil diterima, Paulus disuruh tinggal di hutan-hutan atau di padang belantara. Tapi mereka sambut Paulus, mereka senang. Gitu. Oke, terima kasih.